dan bahagia dari saya kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Agung Wirasuta, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bangli. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagi kita, seorang pendidik, siapa yang tidak kenal dengan sosok Ki Hajar Dewantara? Jasa beliau begitu besar bagi pendidikan di Indonesia, dan bahkan pandangan-pandangan beliau telah menjadi filosofi pendidikan nasional seperti yang kembali digaungkan saat ini. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa pendidikan sebagai tempat menyemai benih kebudayaan dalam masyarakat, sebagai tempat untuk berlatih dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Jadi guru berada di depan sebagai tauladan bagi anak. Dan yang kedua, Ing Madio Mangun Karso. Guru berada di tengah, memberikan semangat kepada anak. Dan yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Jadi guru berada di belakang, memberikan motivasi kepada anak. Dari sini kita paham bahwa peran sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Dalam hal ini, seorang pendidik lebih berperan sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak sehingga anak tidak salah jalan atau tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi, pendidik sebagai pamong yang mampu memahami kebutuhan belajar anak yang berbeda-beda, beda karakteristik belajar, beda perlakuannya. Implementasi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Beberapa kegiatan di sekolah yang mencerminkan filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, beberapa kegiatan sekolah yang telah kami lakukan adalah menuntun anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sesuai minat dan bakatnya. Dalam kegiatan pengembangan diri, budaya membaca, budaya sehat, dan melatih kepemimpinan anak. Dalam proses pembelajaran, guru merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Proses pembelajaran yang inovatif di mana guru mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa serta memfasilitasi siswa beragam sumber belajar sesuai karakteristiknya.
Tuntunlah anak untuk mencapai kodratnya sesuai alam dan zaman. Hal yang telah saya lakukan adalah menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sesuai dengan daerah setempat dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pendidik, tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada anak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan. Sebagai pendidik, saya mendapatkan tantangan dalam proses pembelajaran, yaitu terdapat beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi sebagai sumber belajar. Solusinya yaitu memberikan motivasi dan menuntun anak dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya sampaikan. Salam guru hebat.